aturan physical distancing tetap kita laksanakan, ya, jaga jarak. Ya, mohon maaf teman-teman semuanya, taruh alat, kita main. Pagi ini kita akan merilis tentang kebijakan dari pemerintah. Ya, teman-teman kemarin sudah mendengarkan sendiri bahwa ada kebijakan pemerintah dalam hal pelarangan mudik. Ya, pelarangan mudik di masa COVID-19 ini, ya, pandemi COVID-19 ini yang memang sangat marak. Ya, ini diambil kebijakan pemerintah, kemudian dalam hal ini kepolisian, ya, akan mendukung sepenuhnya semua kebijakan daripada pemerintah tentang pelarangan mudik. Nah, makanya pagi ini kami akan merilis sedikit tentang bagaimana skenario yang akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya, karena memang hampir sebagian besar banyak tertumpu teman-teman dari media bertanya kepada Polda Metro Jaya bagaimana skema dan skenario-nya menghadapi adanya kebijakan dari pemerintah dalam hal pelarangan mudik. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirlantas skenario seperti apa. Tetapi secara umum saya sampaikan bahwa juga sudah diambil keputusan, ya, kebijakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri bahwa yang biasanya operasi ketupat atau operasi lebaran itu kita laksanakan H-7 sampai dengan H+7. Sekarang ini dimajukan, jadi mulai H+1, ya, karena Ramadan itu jatuh tanggal 24 April ini, itulah mulai hari dilaksanakan kegiatan operasi ketupat atau banyak dikenal dengan operasi lebaran, ya, sampai dengan berakhirnya nanti sekitar H+7. Jadi mulai tanggal 24 nanti sampai dengan H+7, ya. Dengan keputusan tersebut kemudian aplikasi yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kita akan membuat beberapa pos pengamanan terpadu. Ya, jadi Polda Metro Jaya biasanya memang dalam operasi ketupat ada pos, 3 pos biasanya, pos pelayanan, pos pengamanan, kemudian pos pelayanan terpadu, kemudian yang ketiga adalah pos pelayanan, pos PAM terpadu, ya. Biasanya ada 3 pos. Sekarang ini kita jadikan satu menjadi pos PAM terpadu, pos pengamanan terpadu yang isinya adalah dari pihak kepolisian sendiri, ya, baik itu dari lalu lintas maupun Sabara di Dekap Sabara, dan juga ada dari Brimob serta dari Propam rencananya, ya. Kemudian bersama-sama dengan rekan terpadu, bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI, dari Dishub, kemudian ada beberapa instansi terkait, ya, yang biasanya bergabung bersama kami pada saat pelaksanaan operasi ketupat, ya. Itu nanti akan kita siapkan di pos-pos pengamanan terpadu tersebut, personil-personil yang disiapkan, termasuk juga nanti ada. Saya ingatkan yang harus dibantu bukan hanya yang menengah atau yang kecil, tapi juga usaha mikro. Ini penting sekali. Karena kemarin kita berbicara usaha kecil dan usaha menengah, saya kira 3 ini menjadi sangat penting. Usaha mikro, kemarin sudah kita bicarakan usaha kecil, plus usaha menengah. Sehingga stimulus ekonomi harus menjangkau sektor-sektor ini. Tetapi juga jangan dilupakan yang berkaitan dengan sektor-sektor informal. Karena ini banyak juga menampung tenaga kerja. Dan yang ketiga, skemanya betul-betul terbuka, transparan, dan terukur. Sektor apa mendapatkan stimulus apa dan bisa menyelamatkan tenaga kerja berapa, semuanya dihitung. Dan saya minta diverifikasi secara detail, dievaluasi secara berkala, sehingga
efektivitas stimulus ekonomi itu betul-betul bisa dirasakan oleh sektor real. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Yang ketiga, itu di pintu tol Bitung yang mengarah ke Merak. Ini 3 pos PAM terpadu yang besar nanti akan kita siapkan. Kemungkinan akan ada pelibatan personil yang lebih lengkap dan kegiatan yang masif di sana. Ya, untuk 16 pos PAM lagi itu ada di masing-masing wilayah-wilayah Polres, nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dirlantas. Ya, khususnya di jalan-jalan arteri daerah perbatasan-perbatasan. Nah, ini pembuka dari saya, teman-teman semuanya, bagaimana skemanya dan skenario-nya nanti itu akan dijelaskan bagaimana kita cara bertindak di lapangan untuk apa yang akan dilakukan oleh petugas di pos-pos PAM terpadu tersebut, termasuk bagaimana kami menyekat para masyarakat yang akan mudik untuk yang dia memang dilarang. Teknisnya seperti apa nanti akan dijelaskan. Ini pembuka dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas dan teman-teman media sekalian. Saya langsung saja menyambung dengan tadi apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas bahwa operasi ketupat terkait dengan pelarangan mudik ini akan kita mulai hari Kamis malam Jumat besok pukul 00.00. Jadi Jumat pukul 00.00 akan kita mulai secara serentak di seluruh Indonesia mungkin. Dan akan berakhir nanti 7 hari setelah Lebaran. Kita belum tahu, nanti menunggu pengumuman pemerintah hari H+1 Lebarannya kapan, tapi yang jelas pelarangan mudik ini akan berlaku sampai dengan H+7 Lebaran. Kemudian yang berikutnya, pelarangan mudik ini dilakukan dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi checkpoint-checkpoint yang pada operasi ketupat ini kita namakan dengan pos PAM. Tadi telah disebutkan ada pos pengamanan terpadu sebanyak 19 pos yang berfungsi sebagai checkpoint. Yaitu ke-19 checkpoint tersebut, pertama 3 checkpoint ada di tol, yaitu di Cikarang, Cimanggis, dan Bitung. Kemudian ada 16 pos PAM terpadu sebagai checkpoint di jalur arteri non-tol, yaitu untuk di Tangerang Kota, wilayah Tangerang Kota, itu di 5 titik, yaitu di Lipo Karawaci, kemudian di Batu Ceper, Ciledug, Kebonanas, dan Jatiuwung. Kemudian di Tangerang Selatan ada 2, yaitu di Puspitek dan Curug. Kemudian di Depok itu juga ada 2, yaitu di Jalan Raya Bogor, Cibinong, dan Citayam. Kemudian untuk Bekasi Kota ada 3, yaitu di Sumber Arta, kemudian juga di Bantar Gebang, dan di Cakung. Sumber Arta, Cakung, dan Bantar Gebang. Kemudian untuk Bekasi Kabupaten ada 4, yaitu di Cibarusah, itu yang perbatasan dengan Bogor dan Cianjur. Kemudian Kedung Waringin, itu yang perbatasan dengan Kerawang. Termasuk juga Bojongmanggu dan Pebayuran. Pebayuran itu juga ada jembatan baru yang itu menuju ke arah Kerawang. Nah, di titik-titik tersebut kita akan laksanakan pemeriksaan dan penyekatan. Ya. Apa itu pembatasan, pemeriksaan, penyekatan? Pelarangan mudik ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang, baik pribadi maupun umum. Ya. Jadi baik pribadi umum termasuk juga sepeda motor.
Jadi pelarangan mudik ini tidak berlaku bagi truk angkutan barang dan logistik terutama untuk sembako kebutuhan sehari-hari. Jadi truk pengangkut barang, kendaraan pengangkut barang, sembako, kebutuhan sehari-hari, minyak dan segala macamnya itu boleh lewat. Ya. Boleh lewat. Jadi sekali lagi pelarangan mudik ini hanya bagi angkutan penumpang baik pribadi, umum maupun sepeda motor. Ya. Sehingga mobilitas angkutan barang dan logistik masih tetap dapat beroperasi. Yang berikutnya, pergerakan orang di dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya, Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi masih diperbolehkan. Artinya, orang Bekasi masih bisa ke Jakarta, pekerja-pekerja dari Bintaro, dari Serpong misalnya masih bisa ke Jakarta, termasuk juga dari Depok masih bisa ke Jakarta, dan sebaliknya dari Jakarta juga masih bisa ke Depok, Bekasi, dan sebagainya. Tetapi yang dibatasi adalah pergerakan manusia keluar dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Yang berikutnya adalah terkait dengan hal ini, maka tol elevated itu kita akan tutup mulai Kamis malam besok. Jadi baik yang dari arah Cikunir maupun yang dari arah tol kota untuk elevated kita tutup sehingga semuanya harus lewat bawah. Mengapa? Karena memang tol elevated itu kan hanya untuk kendaraan kecil dan penumpang. Nah, karena kendaraan kecil dan penumpang sudah tidak boleh keluar dari wilayah Jabodetabek, maka tol elevated kita tutup. Kemudian nanti kita akan periksa di Cikarang Barat, Cikarang Utama. Bagi kendaraan logistik yang mau ke Cikampek lurus, kalau ada kendaraan penumpang yang mau lewat, itu kita akan periksa dan semuanya akan kita putar balikan di Cikarang Barat. Kemudian sanksi, teman-teman pasti banyak masalah sanksi. Sanksinya sampai nanti kita ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah, kepada yang melanggar ini akan kita putar balikkan. Jadi di titik-titik penyekatan tersebut, bagi yang akan coba-coba melanggar melewati Jabodetabek tanpa izin, ini akan kita putar balikan kembali ke arah Jakarta. Saya rasa itu secara sekilas terkait dengan skenario pelarangan mudik yang akan kita mulai besok malam. Terima kasih Pak Kabit. Oke, ya. Saya rasa teman-teman sudah jelas. Saya tambahkan lagi di sini bahwa kegiatan yang